dan juga Virgi tentu saja di dalam Land of Dawn. Welcome to the Land of Dawn. Welcome to the second game dari Best of 3 series. Dan juga jangan lupa untuk nonton Ibu ya, karena 5 menit lebih cepat dan bisa dapetin 25.000 diamond gratis. Betul sekali teman-teman. Kalau nanti udah dapat kode redeemnya, jangan lupa untuk diklaim ya. Dan kita bakal lihat aja untuk Caramel sama Hayabusa dari seorang Ash. Mereka pasti bakalan langsung start dari purple buff. Sementara itu ini tawuran dulu ya untuk di early game nih. Pow sama Tal nih. Oh, udah mulai dicas dulu sedikit. Nakut-nakutin kan, ada suaranya. Gak jadi. Soul Bloom-nya dipakai lagi untuk ngecek terus. Dan ternyata berhasil connect ke arah seorang Lipi. Hati-hati. Sakit banget kali ini Po. Masih mencoba untuk selamat dan masih menggunakan flicker. Sedikit digocek dari seorang Tal sendiri. Iya, tapi hati-hati, ini Pika juga lagi mode sniper tentunya. Berhasil mencicil dari gold shield turret yang dimiliki oleh teman-teman Araki Mika. Cuma sedikit aja, tapi lumayan 23 ya tadi. Goldnya. Poin. Yes. Karena kan ngikutin persenan dari damage yang diberikan ke arah turret kan ya. Tapi ya kita lihat kali ini dari seorang Lele Pink di sisi top lane. Masih mencoba untuk selamat dulu saja. Sedangkan Tal menerima Soul Bloom kali ini Lipi. Belum ada di special juga rotation kali ini untuk dikeluarkan dan mencoba untuk memberhentikan pergerakan dari seorang Matilda. Pou. Siap, tapi ini yang Gyogoy. bukan Lalisa. Ya siap, ini Lalisa lokal ya teman-teman. Iya, Lalisa lokal. Kearifan lokal. Tapi tadi aku ngeliat Gyogoy sudah mengamankan satu Dimensius. So dia minimal udah punya satu item yang bisa memberikan mana tambahan. Tapi ternyata First Blood masih diamankan oleh Lipi. Hati-hati, udah mulai ada charge juga ke arah teman-teman dari arah Kyumika. Tal bakalan harus mundur dulu bersama dengan Caramel karena Ash sudah mulai nyusul ke area bottom lane. Iya betul sekali, tapi First Blood yang cukup baik dari seorang Lipi kali ini berhasil dapetin ini solo dan memberikan punishment yang cukup besar karena seorang Cecil yang tertinggal satu level dibandingkan dengan seorang Lipi kali ini. Tapi lagi-lagi sepertinya dari seorang Cecil tuh kayak aku mau ngasih surprise ke arah seorang Cecil all the time gitu loh. Sedangkan dari seorang Lipi mau coba untuk rotasi ke arah top lane tapi memang nggak jadi, di cancel begitu saja karena memang minion wave masih belum siap juga untuk coba kontes ke arah sana. Betul. Dan ini kita lihat juga nih dari Gyogoy. Dia bakalan bersihin aja sih di area mid lane. Tapi inget juga kalau misalnya Cecil sama Luoyi sendiri, dia itu kan clearingnya juga cukup cepat dari keduanya. Tapi memang mungkin untuk dari segi rotasi, Luoyi bisa diunggulkan dengan adanya teleportation. Tapi harus hati-hati juga karena Pika lagi-lagi bakalan di-dive sama 3 orang dari arah Kyumika dan Shadow Kill. Bakalan langsung menghabisi seorang Pika. Iya, agak sedikit susah untuk selamat kali dari seorang Pika sendiri. Tapi Lele masih mencoba untuk mengganggu kehadiran dari seorang Violet. Kali ini bakal di Way of Dragon begitu saja. Caramel sudah mulai datang. Belum ada, tapi Eye of Vendetta gak mengenai siapapun kali ini. Dan masih bisa untuk digocek sama seorang Violet. Iya, bahkan di stikerin lagi. Ya ampun, dibalas. Saya suka experience seperti ini. Betul, saya juga suka ya teman-teman. Lihatnya indah, karena kan balik lagi. Mereka memang musuh nih di dalam Land of Dawn, tapi udah keluar jadi teman lagi. Bener, tapi lihat Lipi bakal datang berduaan sama seorang Tal kali dan bakal memberikan surprise ke seorang Queenie. Queenie masih mencoba untuk mundur tapi datang seorang Matilda. Lipi bakal di circling eagle dan malah kena punish yang cukup besar. Tal dengan bouncing ball yang mencoba untuk mundur kali ini, tapi masih ada guarding wind diarahkan ke arah depan. Dan Pika masih berfokus ke arah gold shield turret, sedangkan Violet kayaknya harus merelakan gold shield turret ya, karena Lele dan juga Ash bakal berfokus ke arah sana. Dan bahkan dari seorang Lele gak cancel lagi, dikasih I am good, dikasih punishment lagi. Betul, tapi seenggaknya nih di area bottom lane juga tadi Pikanya emang udah berhasil mencicil habis dari gold shield turret milik teman-teman Araki Pika. So untuk sekarang harusnya Pika ini bakalan lebih ahead daripada Queenie sendiri. Iya, tapi di sisi bawah kali ini circling eagle dilakukan dari seorang Pika sendiri masih mencoba untuk mundur. Itu tapi damage dari seorang Pou doang loh. Iya, dan itu Soul Bloom-nya karena tiga-tiganya kena, makanya sakit sih Vela. Betul. Dan dia juga bawanya pull yourself together ya dari emblemnya sendiri. That's why mungkin dalemannya dia bawa yang hybrid penetration. Iya. Oh, harus hati-hati. Barusan ada surprise dari 4 orang teman-teman Evo's Links ke atas seorang Lele. Bagusnya refleks dia masih bisa mundur sih. Betul, tapi circling eagle juga sudah mulai dikoneksikan karena seorang Pika. Pika masih mencoba untuk selamat, tapi lihat dari sini masih ada minion yang cukup datang. Tapi Queenie pun harus ditukarkan. At least orang
Pika nggak mati sendirian, tapi Tol juga sudah mulai datang kali ini karena bottom lane sedikit terlambat karena dari seorang Karamel lagi coba main ke arah orange buff yang dimiliki Araki Mika. Yes, tapi tadi itu satu play yang cantik banget tentunya dari seorang Pika ketika dia berhasil menggocek shadow kill dari seorang Ashe dan dia 3 orang yang ngepung dia bisa bawa mati satu, tapi Gyogoy bakalan terkena The Way of Dragon. Tom coba untuk memberikan backup tapi cukup terlambat, sementara itu Karamel mulai terjebak. Hati-hati, ada Lele di sana. Bagusnya belum sempat terkena dari Arm of Ended. Udah mulai disiram juga dari Dispersion, bahkan sakit banget, sempat nempel 2 orang Lele dan juga Gyogoy menjadi anak kembar ya. Anak kembar Lele Gyogoy memang mirip satu dengan yang lainnya. Tapi di sisi top lane kali ini juga datang dari seorang Hayabusa dari seorang S. Tapi lihat Way of Dragon langsung dikeluarkan karena seorang S sendiri, tapi S masih belum memiliki. Nggak bisa dikejar oleh yang lainnya dari sisi EVOS Link. Sekarang mereka nggak ada burst damage ya untuk ngelok karena seorang Hayabusa sendiri. Betul, dan nanti takutnya ketika dari Coach Shadow-nya sudah selesai cooldown-nya, malah menjadi sia-sia gitu kan, buang-buang resource. That's why teman-teman dari EVOS Link kayak, oke, kita mundur aja deh kalau kayak gitu. Nggak usah banyak gangguin dia, lebih baik kita ambil objektif. Nah, tapi kalau udah kayak gini, karena Ashe-nya cuma sendirian, ya jadi dicicilin doang untuk teman-teman EVOS Link kah? Atau mungkin masih mau coba untuk dikontes lagi nih? Iya, tapi dengan tidak adanya retribution satu dengan yang lainnya bakal coba untuk di-reset terlebih dahulu. Tapi Circling Eagle maju ke arah depan, Trongdos dikeluarkan, kali Sanguine Claw juga ada. Tapi masih dilihat Terror Rage dibuka kali ini dari seorang Povas, bisa untuk mundur dengan adanya satu guiding win. Tapi Shadow Kill dibuka di arah depan, masih ada Bouncing Ball, Violet masih juga blow, dan kali ini teman-teman dari EVOS Link rugi satu pemain. Iya, karena Karamel yang ter-take down ya. Jadi ruginya adalah Karamel di sini, dia ter-take down satu kali, tapi Ashe-nya udah berhasil mendapatkan 1 kill, 2 assist, bahkan belum ter-take down sama sekali. So dari segi net worth, memang nantinya Karamel bisa jadi tertinggal. Walaupun dari segi level, Karamel memang lebih tinggi sekarang. Iya, betul banget. Karena level 9, sama-sama level 9 kali ini. Oh iya, sudah naik berarti. Mulai dikejar ya di sini, tapi kondisinya lihat di dalam ambush samping. Lele kayaknya bakal coba jadi target utama di sini. Way of Dragon dikeluarkan, Terror Rage juga kali ini, tapi dari seorang Lele ditarik kah? Satu hit terakhir lagi, sayang sekali gak nyampe, dan teman-teman dari EVOS sudah mengeluarkan resource-nya. Circling Eagle karena seorang Tal kali ini, tapi dari seorang Lipi belum bisa dapatin siapapun. Pika malah dalam kondisi yang agak sedikit berbahaya, masih di guiding win, Sanguine Cloud, dan akhirnya EVOS Link harus reset ulang. Iya, agak kurang sedikit damage kayaknya ya. Iya, agak sedikit offside juga sih tadi Pika, karena dia datangnya dari arah sungai langsung, bukan dari bagian hutan jungle. That's why tadi mungkin agak cukup berbahaya. Bagusnya nggak di all in sama teman-teman dari Araki Mika, tapi di area top lane ini outer top turret bakalan menjadi milik dari Araki Mika. Berhasil dirobohkan juga oleh seorang Queenie. Sekarang pergerakan dari Araki Mika pengennya sih ke arah mid lane, karena auto turretnya tinggal yang di mid lane doang. Iya, tapi lagi-lagi Way of Dragon dikeluarkan kali ini, tapi Paul dia masih memiliki guiding win, tapi Terror Rage dibuka, masih mencoba untuk mundur, tapi masih ada Circling Eagle dari seorang Paul sendiri, tapi Karamel berhasil hilang. Walaupun ditukarkan oleh seorang Paul, tapi Paul juga hampir saja masih bisa didapatkan. Violet masih menggunakan Shunpo-nya, masih ada Jet Konedo-nya juga kali ini, dan masih bisa mundur. Walaupun Lele mencoba mencari-cari di mana posisi pemasi dari anak-anak EVOS Link. Betul, dan di sini Lele untungnya dia nggak punya flicker sih. Kalau dia punya flicker, takutnya itu tadi pasti udah bakalan langsung di flicker dan I'm offended sih ke arah seorang Pika. Wah, harus hati-hati, udah ada rotation juga dikeluarkan sama Lipi. Nggak mau untuk terjebak di tengah rotation itu ya, karena pedih banget dari Roy. Dan ternyata Lord Camp by Booyah, ini adalah pertanda dari Lordnya sudah hadir ke dalam Land of Dawn tentunya di area river bottom lane. So buat teman-teman dari EVOS Link, mereka juga sudah mulai harus menjadi perhatian khusus nih, karena Araki Mika udah mulai menzoning dengan adanya Lele, Pinkan, dan juga Hayabusa yang sudah mulai menjalankan minion wave ini. Iya, tapi kita lihat kali ini 3 dan 5 di menit 9. Sebenarnya kalau kita ngomongin dari total kill, cukup pasif pergerakan gamenya, tapi action per minute itu cukup banyak karena teman-teman dari EVOS saling berjual beli serangan, walaupun resultnya tidak seindah itu juga gitu loh. Dan Karamel kayaknya sudah menyelesaikan endless battle-nya, sedangkan teman-teman lain dari sisi EVOS Lane sendiri masih
tertinggal 2000 gold. Dan teman-teman dari Kimika harusnya mulai sedikit mencoba untuk setup Karel. Tapi di sisi tengah kita lihat Shinra Rage juga ada revenge dari seorang Gyokoi untuk masih menggunakan Bad Vision dan masih bisa untuk mundur. Sedangkan Eyeball Bandit dibuka, Lipi jadi target utama, Shadow Kill juga dikeluarkan kali. Dan lihat sebelah sana Don't Run Wolf King berhasil mempunish ke arah seorang Lipi dan Lipi tershutdown. Yes, dari seorang Lele ya tadi yang berhasil nge-take down ke arah seorang Lipi. Namun ini teman-teman dari arah Kimika 4 orang berada di area mid lane. Sementara itu Pika bakalan langsung di circling eagle aja. Sementara itu Lelenya coba untuk Don't Run Wolf King ke arah seorang Violet, menghentikan dia supaya tidak bisa meng-pick off. Namun bagusnya dari Poe sendiri, dia masih bisa menggunakan flicker. Karena balik lagi dia menggunakan pull yourself together, so dia punya cooldown dari flicker itu bakal berkurang 15%. Iya, jadi dia cuma punya sekitar 90 sekian detik doang. Yes. Dari 120 detik. Ya, tapi udah ada Necros of Durance kali ini diselesaikan sama seorang Lipi untuk menghalau dari seorang Lele dan juga dari seorang Pou dengan adanya favor blast ya. Ya, harusnya itu favor. Ya favor, ya blast. Maksudnya ya romnya favor gitu. Tom favor. Jangan pusing saya, jangan Iya, pusing. udah pusing nih. Gara-gara lihat di Land of Dawn ini seru banget antara kedua belah pihak gitu loh. Kayak dari RRQ dan juga dari EVOS Lynx, mereka masih punya chance yang cukup banyak untuk memenangkan game kali ini gitu loh. Entah dari EVOS, entah itu dari RRQ Mika sendiri, sedangkan Violet. Ini gak enaknya conclusive blast dari seorang Chose sekarang gitu loh, di XP Lane. Iya. Dia tebel, clear wave cepet, tapi dia gak bisa bener-bener untuk ngasih punishment damage karena teman-teman dari RRQ Mika. Yang dipakai dari dia itu adalah ultimate-nya dari Duel Yep. of Dragon tentunya. Oh, tapi Lipi udah mulai berhadapan dengan Poe juga. Bakalan coba untuk checking. Ternyata ikut tele ke area bawah. Coba untuk nge-ganking ke arah Queenie dan juga Poe. Masih ada Guiding Wind. Coba dijemput pula Phantom Execution. Puncture-nya lihat begitu cepat. Tornado lagi ke arah seorang Queenie. Berhasil di take down oleh Caramel. Sementara itu Violet sepertinya mulai menjadi teori ancaman untuk teman-teman dari arah Kimika. Mundur semuanya. Gak jadi untuk follow up lagi. Iya, tapi ingat ya, ada S dengan ada Shadow Kill yang bakal Awas. cukup berbahaya kali ini. Violet maju ke dari depan kali ini, reveal posisi dari seorang S sendiri, tapi tidak dilanjutkan lagi karena memang condition yang ada kali ini Hayanya masih cukup licin dengan 302. Dan perbedaannya kali ini dari segi level tidak terlalu jauh ya antara dari seorang Caramel dan dari seorang Haya. Keep up yang baik dari seorang Caramel walaupun Caramel udah 2 kali tershutdown dan hanya mendapatkan 1 poin kill. Betul. Jadi seenggaknya dari segi level mereka masih sama juga, dan dari segi network pun cuman selisih sekitar 2000 menuju 3000 network ya. So buat teman-teman dari EVOS Lynx masih bisa ngejar, tapi buat RRQ Mika mereka harus semakin menjauhkan lagi nih gap yang ada supaya bisa nge-snowballing lebih gampang dan juga Hayabusanya semakin sakit. Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin snowball yang dilakukan sama teman-teman dari EVOS Lynx dan juga Kimika agak sedikit susah sih ketika mereka mencoba untuk mendapatkan satu advantage. Ternyata mereka malah kena punishment cukup besar. Tahu udah memberikan informasi ini. Udah mulai disamperin sama seorang Lipi, tapi lihat sebelah sana udah ada setup langsung ke arah seorang Queenie yang sepertinya bakal langsung disamperin dengan adanya satu flicker bouncing ball, dan itu menjadi poin yang baik untuk EVOS Lynx RRQ Mika. Mereka harus membalaskan keadaan ini. As sudah membuka quad shadow-nya. Akankah maju dengan ada satu Shadow Kill? Ternyata sepertinya gak dipaksa terlebih dahulu oleh teman-teman dari RRQ Mika. Iya, karena takutnya dibawa masuk ke dalam turret juga dan dia belum mengeluarkan quad shadow sih itu salah. Makanya tadi berbahaya, tapi kalau kita lihat juga tentunya Tornado sudah dikeluarkan. Circling Eagle ke arah seorang Tal, namun Shadow Kill-nya bakalan langsung terbagi 3. Violet masih bisa mundur ke belakang. Rotation Dispersion lagi-lagi dari seorang Lipi berhasil menyekaratkan teman-teman dari RRQ Mika. Seenggaknya, Poe di sini yang hadir dengan menggunakan Guiding Wind ini bisa sedikit memberikan absorb damage dan juga tambahan dari favornya. Lipinya bakal ketawa 3 hero sekaligus. Tidak bisa bertahan Lipi. Waduh. Mungkin niatnya mau cek bash. Dan Tapi juga ternyata atau mau rame kan? nge-trap. Tapi ternyata rame kan. 3 orang kan. Dan posisinya di luar rumput semua kan. Jadi nggak kelihatan ya kan ya. Iya. Pushing. Oke, tapi lihat kali ini Lord ya sudah mulai diinisiasi sama teman-teman dari RRQ, tapi Violet mencoba untuk menjadi frontliner kali ini. Tapi lihat sebelah sana Phantom Execution dibuka ke arah depan, tapi Lord masih bisa didapatkan. Tapi lihat sebelah sana dari seorang Gyoge berhasil gila. Bahkan Poe kali ini berhasil coba untuk dikejar walaupun seorang OS berhasil gila juga dari Land of Dawn. 2 pemain hilang, tapi Caramel mulai maju lagi ke arah depan. Puncture-nya Throne Rose-nya
killing spree di tangan seorang Karamel beserta mungkin seorang Lele yang bakal dikejar-kejar walaupun agak sedikit riskan dan harusnya berfokus ke arah Lord saja. Betul. Dan karena kalau misalnya tadi masih mau ngejar ke arah seorang Lele, itu kan dia udah nggak ada Thornless lagi. Thornlessnya jadi pakai. Iya. Kalau dia belum pakai mungkin kayak kalau masih punya kayak Phantom Execution dia bisa maju pakai Thornless, mungkin masih bisa di finishing, tapi karena nggak ada. Jadi lebih baik mereka bersihin aja dulu ke arah yang lain. Tapi ini dia instant replay by Lita, ini Cannon posisi range-nya bagus banget sih. dan juga Pika, positioning dari Nibiru Specialnya itu benar-benar dapat banget ke atas 2 orang. Jadi dia kayak free hit habis-habisan. Iya, padahal kondisinya tuh mereka lagi nggak punya Lipi sih. Lipinya habis ke take down gitu kan, karena dari surprise attack yang gagal gitu. Tapi ngeliat dari itemization-nya nih, Cipella. Nih ya, kalau dari seorang Lipi udah ada Enchanted Talisman, Necklace of Durance, progress ke arah Holy Crystal, dimana damage-nya bakal semakin besar juga dan semakin mengikuti level ya. Sedangkan kalau kita lihat dari Matilda, jauh lebih prepare dengan ada anti-Kiras dan juga Thanos Shield, tapi dari seorang Hayabusanya agak sedikit serap kali ini War X dan juga Hunter Sex di tangan, dan damage-nya bakal luar biasa besar banget. Tapi lihat di sebelah sana dari seorang Pou, mau inisiasi ternyata yang duluan dieliminasi. Wah, ini dia susah sekali ya teman-teman, hidup sebagai roamer. Oh, hati-hati di atas, coba untuk diambil lagi Ash-nya, ternyata gagal. Gercep banget, peka banget ya tentunya. Itu udah jantungan jadi caster sama kru production di belakang. Wah, gitu kan. Jantung min 1 gitu kan. Ginjal min 1 masih bisa, jantung min 1 agak ribet ya. Wah gila lu ginjal min 1 buat diapain gak? Bingung gua. Tapi kita lihat kali ini seorang Lele mencoba untuk ngopen ambush terus-terusan teman-teman dari EvoSlings. Dari tadi yang aku sadari adalah mereka mencari opportunity over opportunity gitu loh. Sedangkan dari Kimika, mereka pengen contest war, tapi yang checking ambush dari EvoSlings tuh banyak banget sih. Jadi iya, apalagi kayak dengan adanya teleportation nih dari seorang Lipi yang dari tadi nih cukup berbahaya loh. Tiba-tiba nongol kan untuk rotasinya jadi cepet banget ya. Iya, rotasinya jadi gampang banget. Tiba-tiba nanti ada di atas, tiba-tiba nanti ada di bawah. Jadi info dari teman-teman arah Kimika pun benar-benar kayak harus super jalan, super informatif dan juga super cepat. Iya, tapi buat kalian semua yang mau mencari informasi mengenai dunia esports bisa langsung follow aja @leosandre.s karena memang dia adalah sumber informasi esports Indonesia. Tapi ya kita lihat kali ini teman-teman dari EvoSlings dan juga Kimika masih mencoba untuk mempertahankan game kali ini di game keduanya. Karena di game kedua kali ini teman-teman dari EvoSlings mencoba untuk mengejar ketertinggalan, sedangkan dari RR Kimika kali ini coba untuk setup warnya udah mengumpul 5, sedangkan Pilot berada di sisi bawah. Tapi lihat, Lipi jangan macam-macam, Sanguine Cloud dikasih bad impact, bentar lagi hilang. Betul, itu udah kepalanya udah ditetung gitu ya. Sakit dari seorang Gyogoi tentunya. Dan semakin lama ini vampirnya semakin haus darah ya saudara-saudara. Kan digeprek darah semua hilang. Memang benar, nggak salah. Cuma maksudnya serem juga gitu loh. Apalagi udah malam masalahnya. Oh iya betul. Tenang aja guys, kalau kita pulang tiba-tiba dibegal Cecil ya kalian tahu lah ya besok. Nggak update story maksudnya. Tapi kita akan lihat juga tentunya ini karena Lord sudah up. Ini teman-teman dari EvoSlings mereka punya zoning tuh serem loh. Mereka itu ya orang di depan udah berseberangan. Iya. Tapi kita lihat kali ini Sedokyo sudah mulai dibuka informasi, sudah mulai di-reveal kali ini. Tapi Lele sudah mulai datang. Akankah ada satu IM of Vendor tapi langsung ada flicker. Mundur ke arah belakang tapi Queenie sudah ada dari sisi samping. Sedangkan Wave minion di arah top lane harus diurus benar-benar. Tapi lihat, Karamel dan juga Violet masih super sabar, coba cari opportunity. Mereka mau combo berdua, mama-mama kita combo Mama Capung dan juga Mama Violet kali ini. Tapi Lord sudah mulai sedikit inisiasi. Ini dia dari seorang Hayabusanya di Wild Dragon dan langsung saja berhasil dipecahkan di mortality-nya. Tapi lihat sebelah sana langsung jadi mega kill untuk seorang Lancelot. Nah, tidak adanya pemegang retreat dari teman-teman arah Kimika akan membuka jalan yang lebih lebar lagi untuk teman-teman dari EvoSlings bisa mendapatkan Lord yang kedua. Iya, combo mama-mama ini berdua memang jalan mulu. Kalau misalnya dilihat game yang aku perhatiin, mereka tuh sekarang sinkronisasinya di antara mereka berdua. Kalau misalnya mereka berdua missing, mendingan kabur. Bener. Itu kuncinya sih sekarang sih kalau aku lihat dari sisinya EvoSlings sendiri. Tapi lihat kali ini Po harus mencoba untuk mundur, tapi Pikanya hampir saja dikasih satu bad impact kali ini. Tapi lihat Po-nya, Circling Eagle, Violet cukup sekarat kali masih bisa untuk bertahan, ternyata tidak bisa sama sekali. Masih ada Phantom Execution dibuka ke arah depan IM of Vendor juga dari seorang Lele. Lele masih bisa mundur, ternyata tidak terkena
kena satu Bloody Retribution juga. Tapi Caramel kali ini bakal dibantu Po-nya. Mau kemana Terror Defense juga Terror Rage kali ini. Tapi turret dia tengah berhasil di-destroy dan Hayabusa sudah kembali ke dalam lane of dawn. Wah, tapi tadi itu satu combo yang baik juga. Dan yang aku notice, Lele akhirnya menarik ke arah seorang Caramel instead of seorang Lipi yang sebenarnya juga nggak jauh dan bahkan sempat terkena Donoran Wolf King dia. Kalau dia ditarik Lipi, honestly in my opinion itu harusnya Lipi bakal take down. Tapi mungkin karena targetingnya juga agak susah ya teman-teman. Kan balik lagi itu di tengah kumpulan umat-umat hero yang berada. Jadi mungkin dia memang targetnya oke, kalau kita bisa dapetin Caramel, ini kita bisa dapetin jungle-nya. Ini bakalan lebih enak lagi. Contest Lord pun juga lebih gampang. Benar. Mungkin pemikirannya seperti itu. Tapi sayang sekali memang tadi masih ada Tontos gitu loh. Kalau misalnya seorang Lancelot, kalau misalnya Luoyi, mungkin kita bisa bilang lebih sure kill ketimbang Lancelot. Benar. Tapi kita lihat kali ini udah masuk ke menit 20 ya. Wah. Dari RRQ dan juga Evil Slings memang mereka sepertinya lebih suka bermain dengan mid to the late game. Tapi kalau ngomongin masalah draft, aku agak takut dengan kehadiran dari seorang Cecilian. Balik lagi ya, Cecilian itu adalah game changer sih. Betul. Menurut aku hero game changer yang kalau kita bawa ke arah late game, everything can happen. Betul. Satu kali ditepuk nyamuknya dapat 3 gitu kan istilahnya. Nyamuknya dapat 3 ya Bu. Biasanya immortalnya juga pecah gitu Nah kan. itu dan kena paling pojok makin sakit. Betul. Kalau bisa deketin aja, siapa tahu dia baper, meleleh hati. Aduh, tergocek saya. Aku pikir dideketin aja, terus di follow up, di CC gitu kan, ya di crowd control gitu kan, di stun. Ternyata baper, ya Allah. Ya biarkan aku deketin kamu, biar kamu tuh biar makin saling mengerti satu dengan yang lainnya gitu loh. Tapi wave di arah bawah harus benar-benar diperhatikan sama teman-teman dari Evil Slings. Jangan sampai mereka kecolongan dengan turret yang terbuka begitu saja. Tapi Lord lagi-lagi di sini main centernya adalah Lord. Dan ini udah masuk 21 menit. Teman-teman dari sisi RRQ Mika, mereka harus punya barrier yang bagus untuk melihat semua posisi Evil Slings. Mereka punya 2 hero combo yang setup-nya itu bisa mengacaukan RRQ Mika sendiri dengan adanya Kufra dan juga seorang Luoyi. Oke, tapi ini ingat juga nih, Luoyi di sini. Aku ingat terakhir kali ada Luoyi. Nih mau nyuri Lord itu gampang loh teman-teman. Datang rame-rame, hai semuanya, welcome back to my channel. Hilang tiba-tiba di retry gitu kan. Apalagi Caramel ketika dia masuk, let's say Phantom Execution, udah bisa dapat ngasih damage juga. Dia bisa ikut nge-retry untuk kontes Lordnya. So teman-teman dari RRQ Mika, mereka juga nggak mau gegabah nih dalam melakukan Lord. Iya, tapi lihat kali ini combo mama-mama kali ini bakal coba di kontes balik dengan 3 hero dari sisi RRQ Mika. Apa yang bakal terjadi? Phantom Execution dibuka tapi follow up yang cukup cepat dari sisi EVOS. Lihat kali ini mereka berlima, Terror Rage dibuka. Dan lihat dari seorang Gyoga yang cukup sekarat bersama dengan seorang S yang berhasil gila dari level of down. Bahkan 3 pemain kali ini dari RRQ Mika bakal dikejar balik kah? Sepertinya teman-teman dari EVOS mau mencoba untuk dapetin ke arah Lord. Yes, Lord yang kedua sudah mulai terbuka lebar lagi untuk teman-teman dari Evil Slings tadi. Padahal yang di The Way of Dragon itu adalah seorang Po kalau nggak salah. Tapi memang S-nya ini karena Kena Terror Rage kan? tipis. Jepuk. Iya, kena Terror Rage juga gitu kan. Jadi memang jadi semakin sakit. Oh tolong, sakit banget Cilip. Hello Holy Crystal, halo 35%. Halo, ini udah ada Divine Glaive belum sih dia? Itu sakit aku banget belum tahu loh. sih. Ini nanti kita bisa lihat sih kalau misalnya dikasih lihat ya itemnya dari para mimin. Tapi Pika itu juga tadi punya item yang sama kayak S. Harusnya Rose Gold Meteor mereka sama-sama punya satu dengan yang lain. Nah, that's why mereka punya dapat shield tambahan ketika Sekarat 30% HP. Iya. Tapi turret dari tengah kali berhasil dipecahkan oleh teman-teman dari Evil Slings. Kali ini keadaan sedikit upper hand buat teman-teman dari Evil Slings sendiri. Iya, networknya sudah mulai diungguli sekitar 2.500, tapi purple buff ini yang menjadi salah satu hal yang penting juga ya, sudah dijajah oleh teman-teman dari Evil Slings. RRQ Mika sudah mulai harus menjalankan mode turtling di area base-nya dan Sudah ya, ternyata, sudah ada Divine Glaive. That's why pedus. Tapi dari sisinya Cecilian juga aku agak sedikit takut ya. Lack of Destiny, Lightning Truncheon, Divine Glaive, Ice Queen 1 juga. Kalau misalnya dia bikin ke arah Winter kayaknya bakal cukup oke sih.
Betul, seenggaknya dia jadi makin gampang lagi untuk bisa, let's say, bertahan hidup lebih lama. Ketika nanti di dive sama Karamel. Betul. Atau mungkin kayak di combo sama Iya. Violet gitu kan. Jadi dia masih bisa pencet gitu. Betul sekali. Dan kali ini teman-teman dari sisinya Arakimika, Lord juga sudah mulai bergerak ke arah bottom dari sisi Arakimika ya. Dan kali ini teman-teman Lordnya akan sedikit mengamuk sepertinya. Yap, dan langsung ada teleportation yang bakal terjadi. Kali ini Violet maju menjadi backline langsung dari sisi Evil Slings dan mencoba untuk nge-flank ke arah belakang. Tapi masih ada Dodron Wolf King, tapi dua base turret berhasil pecah begitu saja. Satu wave minion di area top lane. Akankah kali ini mendapat seal mendapatkan base turret yang ketiganya? Tapi lihat, oh, Tyrant Rage-nya bakal kena dua. Langsung ada dispersion rotation yang terjadi. Dan lihat legendary untuk seorang Lancelot dari seorang Karamel. Oh my god, itu benar-benar menyeramkan banget. Satu combo dari seorang Tal. Inilah kenapa dia masih bisa mendapat julukan Ibu Kufra ya teman-teman. 3 orang tadi Civela kalau nggak salah terkena Tyrant Slate. 2 orang kayaknya tadi. Kena tembok dan kita akan lihat aja langsung dari instant replay by Rita. Betul. Ini ada Lele dan juga Pou harusnya yang coba untuk diinitiate tadi sama seorang Tal Soalnya ya. 3 tadi yang aku lihat pecah. Nah ini coba untuk dimasukin sedap. 2. Oke 2 ternyata. Iya, langsung pecah immortality-nya 1, tapi yang satu lagi nggak bisa kemana-mana. Itu Lele kayak what happened? Ayo naon gitu. Tiba-tiba kok udah abu-abu layarnya Iya, gitu kan. betul. Karena memang itu cepat banget sih. Reflect dan juga follow up yang terjadi dari sisi Evil Slings. Dengan ada Tyrant Rage, Tyrant Revenge, dan juga langsung ada Dispersion Rotation. Maka aku bilang, ini ada hero combo. Dan kombonya nyebelin banget gitu loh. Tuh. Sebenarnya anything bisa dikomboin selama tepat dan biasanya memang salah satu yang bisa dikomboin itu adalah dengan crowd control. Betul. Let's say stun atau mungkin nanti yang bikin kayak immobilize atau apapun itu. Biasanya sih yang paling best itu adalah stun ya. Ci. Bener. Tapi kalau kita ngomongin combo juga Arakimika punya combo. Di sini dengan ada dia seorang Ruby dan juga seorang Sicilian. Itu sih yang aku tunggu-tunggu sekarang gitu loh. Kayak aku menunggu banget dari Arakimika bisa mengeluarkan mungkin I'm Offended kena 2-3 orang. Terus di follow up dengan Sanguine Claw dan juga Bad Impact. Karena aku yakin di menit 26 ini dari Gyogoy, damage-nya pasti udah gak main-main sih. Benar banget. Dan ini I'm Offended-nya juga dia benar-benar harus pas. Kalau menurut aku justru malah ketika I'm Offended Sanguine Claw, habis itu nanti Bad Impact. Nah, teman-teman yang lain bisa nyusul juga, tapi ternyata pose itu Killing Eagle-nya ke arah teman-teman dari Evil Slings. Harus hati-hati, Pika mundur ke belakang, coba untuk diincar sama S, tapi ternyata pas dia balik, ada bouncing ball. Lordnya bakal coba untuk dikontes dari kedua tim. Tal yang berada di sana tidak cukup jauh, tapi ternyata Karamel berhasil mencuri Lordnya. Lele bakal coba untuk dikejar tentunya. Masih ada flick out, coba dijadikan buronan oleh 4 orang. Tapi Tal di belakang juga harus hati-hati. Seenggaknya teman-teman dari Foslings belum ada korban jiwa. Tapi Arakimika, Lele harus direlakan tampaknya. Iya, kayaknya dia harus hilang dari line of dan dengan Lord yang bergerak dari sisi Evil Sling. Sekarang mid lane dari Arakimika, ini Lord ke 26 menit. Bukan Lord yang sembarang Lord. Kalau kata Bapak Lius yang terhormat sih, ini Bapak Lord yang udah pegang ini Apa, komandan? Trisula yang Siap. sangat-sangat Iya. beracun ya. Betul, sakit banget juga tentunya, apalagi damage-nya nanti ke teman-teman dari Arakimika berbahaya. Oh tapi lihat Violet Violet, ya. hati-hati, bakal coba untuk dimaju lagi tentunya. Iya, dan bakal coba untuk dikontes lagi aja Sanguine Claw. Bad Impact dibuka kali ini, tapi base-nya langsung diambil oleh Evil Slings dan menjadi skor 2-0 untuk Evil Slings yang melaju ke babak selanjutnya bertemu dengan Capex Basrek untuk pertarungan darah biru.